Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hoirul Anfali dari semester 6 sore. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum perkawinan dalam kompilasi hukum Islam. Keberadaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 1974 dan kompilasi hukum Islam atau yang lebih dikenal dengan istilah KHI merupakan salah satu bukti sekaligus hasil dari perjuangan eksistensi tersebut. KHI menunjukkan bahwa hukum perkawinan dan kewarisan serta perkawinan menjadi bidang hukum dalam kemasyarakatan yang mendapatkan pengaturan normatif secara rinci dalam regulasi hukum di Indonesia. Tujuan perkawinan yaitu berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita itu saling membutuhkan, mempertahankan keturunan umat manusia, melanjutkan perkawinan, melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohania antara pria dan wanita. Selanjutnya mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antara golongan manusia antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup. Pengertian perkawinan menurut kompilasi hukum Islam di Indonesia memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti daripada definisi yang dikemukakan di dalam Undang-Undang Perkawinan. Perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon gholizan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakan ibadah. Hukum perkawinan. Pada umumnya masyarakat memandang bahwa hukum asal melakukan perkawinan adalah mubah. Hal ini disebabkan masyarakat Indonesia lebih dekat dan lebih banyak mengamalkan pandangan ulama Syafi'iyah bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina. Seandainya ia tidak kawin, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib. Selanjutnya yaitu rukun perkawinan. Yang pertama yaitu adanya calon suami dan calon istri, wali nikah, 2 orang saksi, dan ijab kabul. Syarat perkawinan yaitu harus mempunyai calon suami dan istri, wali nikah, 2 orang saksi, ijab dan kabul. Larangan perkawinan. Larangan perkawinan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang pertama yaitu hubungan darah dan senada. Yang kedua, perbedaan agama dengan beberapa nuansa. Yang ketiga, perkawinan yang sudah ada. Yang keempat, pengangkatan anak. Dan yang kelima adalah masa tunggu. Poligami dalam KHI. KHI mengakukan kebolehannya dalam hukum Islam, tetapi menetapkan persyaratan yang sangat ketat yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu persyaratannya ada persetujuan dari istri atau dari istri yang sudah ada. Yang kedua, suami mampu memberikan nafkah yang sama kepada istri dan anaknya. Yang ketiga, ada alasan yang sah menurut hukum Islam, seperti ketidakmampuan istri yang ada untuk memiliki anak atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Yang selanjutnya yaitu hak dan kewajiban suami istri. Hak suami yaitu memberikan pendidikan agama kepada istri dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama. Yang kedua yaitu nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak. Yang ketiga yaitu biaya pendidikan bagi anak. Hak dan kewajiban istri yaitu yang pertama, kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam. Yang kedua, istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Harta dan kekayaan dalam perkawinan.
pada pasal 86 KHI. Yang pertama, pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Yang kedua, harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya. Demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Pemeliharaan anak. Seorang anak dianggap dewasa atau mampu berdiri sendiri secara hukum pada usia 21 tahun selama tidak mengalami cacat fisik atau mental. Anak yang sah menurut hukum adalah anak yang dilahirkan atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah, termasuk pula anak hasil hubungan suami istri yang sah, meskipun proses pembuahan terjadi di luar rahim selama anak tersebut dilahirkan oleh istri yang sah. Sementara itu, anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga dari pihak itu. Putusnya perkawinan yaitu yang pertama, adanya kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan. Yang selanjutnya yaitu rujuk. Seorang suami dapat merujuk istri yang masih berada dalam masa iddah. Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal tertentu, yaitu yang pertama, jika putusnya perkawinan disebabkan oleh talak, kecuali talak yang telah jatuh 3 kali atau talak yang dijatuhkan sebelum terjadinya hubungan suami istri. Yang kedua, yang selanjutnya, jika putusnya perkawinan berdasarkan putusan pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan hulu. Dalam hal rujuk seorang wanita yang berada dalam masa iddah talak roj'i berhak mengajukan keberatan atas kehendak rujuk dari bekas suaminya. Keberatan ini diajukan di hadapan pegawai pencatatan nikah dan disaksikan oleh 2 orang saksi. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.